mendapatkan ridhonya. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan membaca suratul Fatihah, kemudian pembiasaan beberapa surat pendek, kemudian baru kita lanjutkan dengan materi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Selanjutnya kita baca surat Ad-Duha bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilahu fa'auna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita lanjutkan dengan surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selanjutnya surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukallibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, untuk pembiasaan sudah kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran ini kita semuanya mendapatkan barokah dari bacaan Al-Quran, sehingga kelak di hari kemudian, khususnya pada hari kiamat nanti, kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum saya masuk ke materi, saya coba tanya ke salah satu dulu ya. Angel saja wis, coba kalau secara bahasa kira-kira arti zakat itu apa? Zakat secara istilah berarti suci, kesucian, atau keberkahan. Menurut Secara istilah dalam bahasa ya. agama Islam, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak masih fokus kepada buku. Mohon maaf ya, tadi untuk yang di buku itu kelihatannya ada yang salah cetak. Jadi kalau secara bahasa, ini saya luruskan, secara bahasa zakat itu berarti suci. Kemudian bisa diartikan berkah, bisa diartikan tumbuh kembang. Ini berasal dari bahasa Arab ya. Berarti suci, atau bersih, atau tumbuh kembang, atau berkah. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, sama dengan yang disampaikan Angel tadi, juga sama juga yang dinamakan dengan cantika tadi. Itu zakat pengertiannya. Kemudian kalau tujuan zakat kira-kira apa? Nabila. Ini betul ya, Nabila Panda. Akunnya kakak saya. Oh gitu. Siapa namanya? Trisya Rahmahanu, nomor absen 25, kelas 6A. Oh iya, wes, nomor absen 2. Hanum. Iya. Iya. Hanum ya? Oh ya. Coba Hanum, kira-kira tujuan zakat itu apa? Kan ada orang yang memberi, ada yang menerima. Kemudian yang memberi juga ada aturannya tertentu. Orang-orang kaya yang menerima adalah juga ada aturan tertentu. Tujuan Kira-kira zakat menyucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa Allah. ya boleh, serta menyucikan atau mensucikan orang yang berzakat, baik suci dari dosa juga mensucikan hartanya, gitu ya. Terus kira-kira kalau dihubungkan dengan habluminan nas, hubungan kita sesama manusia, kira-kira tujuannya apa? Untuk memberi sebagian harta. Untuk memberi sebagian harta atau membantu pada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Itu salah satu tujuannya, berarti untuk mengurangi kesenjangan sosial khususnya di bidang ekonomi dengan cara membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, orang yang fakir dan lain-lain nanti yang termasuk dalam orang yang berhak menerima zakat. Itu tujuan. Kalau hukum zakat kira-kira apa? Wulan Permatasari ini betul Wulan Permatasari punya sendiri apa punya kakak? Wulan? Punya sendiri, Pak. Oke. Ya, kira-kira kalau hukumnya gimana zakat itu? Wajib, Pak. Wajib. Ya dihidupkan dulu kalau ya hukumnya adalah wajib. Baik. Nah, kemudian setelah itu kan zakat itu ada beberapa macam. Ada beberapa macam zakat itu.
Ada dua. Siapa yang tahu? Ada dua. Zakat apa saja? Zakat apa saja? Zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta atau zakat mal dan zakat fitrah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Coba sekarang zakat, kalau tadi kan zakat memberikan seukuran harta tertentu. Berarti harta tertentu. Kalau zakat fitrah, berarti yang diberikan apa? Makanan pokok. Makanan pokok. So ya, dan makanan pokok atau dalam bahasa Arab disebut dengan kutil balat. Kutil balat itu adalah makanan pokok. Makanan pokok di tiap-tiap daerah, tiap negara itu tidak sama. Contoh kalau di Arab Saudi, makanan pokoknya berupa kurma. Terus kalau di Indonesia, makanan pokoknya berupa apa? Nasi atau beras. Beras. Yang umum adalah beras ya, baik itu beras jagung maupun beras putih. Iya. Tetapi kalau sekarang ini beras jagung sudah jarang ya, hanya tertentu saja dan hanya kadangkala. Tapi yang utama yang setiap hari dimakan adalah beras putih ya. Nah, seukuran harta tertentu, berarti kalau begitu zakat fitrah itu memberikan seukuran harta, berarti memberikan seukuran apa? Seukuran apa? Beras atau uang? Beras. Beras, memberikan seukuran beras, seukuran beras yang diberikan kepada siapa? Fakir miskin. Fakir miskin. Terus tadi kan diberikan kepada fakir miskin, kemudian waktunya menyerahkannya kapan? Tanggal 1 Ramadan. Kapan? Tanggal 1 Ramadan saat dimulainya puasa Ramadan hingga sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Kan zakat. Kesimpulannya diberikan pada saat bulan Tanggal 1 Ramadan sampai dan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Ya, ini saya harus silakan ya. Oke, berarti sekarang bisa kita simpulkan bahwa zakat fitrah itu adalah memberikan seukuran beras kepada yang berhak menerima atau mustahik yang dilaksanakan pada saat bulan Ramadan, yaitu pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Begitu ya? Fitri. Bisa dipahami ya pengertian zakat fitrah? Ya. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, sudah bisa ditentukan atau disimpulkan bahwa zakat fitrah adalah memberikan 2,5 kg beras kepada berhak menerimanya yang dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu ya kesimpulannya. Idul Fitri. Ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk kepada, kalau tadi kan sudah kita pahami pengertian zakat fitrahnya. Kemudian tentunya dalam zakat fitrah itu nanti ada beberapa hal yang harus dipelajari, yang harus diketahui, termasuk orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemudian ada yang berhak untuk menerima zakat. Nah, sekarang yang wajib mengeluarkan zakat, kalau zakat yang secara umum tadi kan ada aturan-aturan ya untuk mengeluarkan zakat itu. Termasuk syarat wajib yang mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya apa saja? Coba dari Ardiatma. Ardiatma,
Yang wajib tadi pertama Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib zakat fitrah. Bagus sekali. Jadi mereka yang wajib pertama agamanya Islam. Terus yang kedua lahir di hari terakhir bulan Ramadan sebelum terbenamnya matahari. Jadi kalau ada bayi lahir setelah terbenamnya matahari bulan Ramadan wajib dizakati apa tidak? Tidak. Tidak wajib. Tidak. Tidak wajib. Ya, jadi yang wajib dizakati yang lahirnya sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Terus yang ketiga syarat wajibnya apa? Dirasa. Mana dirasa suaranya? Mempunyai kelebihan. Saya Pak. Mempunyai kelebihan harta, keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya. Bagus. Berarti mempunyai kelebihan harta yang cukup untuk dimakan dirinya sendiri dan keluarganya dalam hari itu loh ya. Jadi tidak harus kaya, tetapi ada yang dimakan hari ini bersama dengan keluarganya, untuk besok juga ada yang dimakan, itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal harus ada beberapa ukuran, jadi harus memenuhi nisab, harus memenuhi haulnya juga. Tapi kalau zakat fitrah, selagi punya makanan hari ini, cukup untuk dimakan sendiri dan keluarganya, dan sudah masuk pada bulan Ramadan, sudah waktunya memberikan zakat fitrah, maka wajib bagi orang itu untuk memberikan zakat fitrah. Terus ada lagi syarat wajib yang lain. Kira-kira yang wajib itu yang sudah akil balik atau yang belum? Siapa yang wajib? Yang sudah balik atau yang belum? Yang sudah? Ya, sudah balik. Yang sudah balik. Berarti kalau anak bayi yang wajib zakat siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Nah, termasuk anak-anak yang belum balik, berarti yang wajib memberikan zakat adalah kedua orang tuanya. Nah, baiklah anak-anak, untuk kesimpulannya coba kita perhatikan dari PPT berikut ininya, coba saya tampilkan. Pada tema keempat, ayo membayar zakat, ada subtema zakat fitrah. Nah, ini tadi kita sudah pengertian zakat fitrah, kemudian hukum zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, nanti ada tata cara zakat fitrah. Tapi kita akan secara bertahap. Tadi sudah kita bahas pengertiannya, kemudian hukumnya, dan beberapa ketentuan. Kita lihat yang berikut ini. Pengertian. Zakat fitrah adalah memberikan seukuran harta berupa bahan makanan pokok pada mustahik mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat sunnah Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nih, sudah bisa dipahami sampai sini ya? Ini hukumnya. Nah, selanjutnya, zakat fitrah hukumnya wajib bagi orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan sehari semalam dalam keluarganya, yakni yang hidup sejak awal sampai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi itu sudah wajib untuk memberikan zakatnya. Nah, sekarang ketentuan zakat fitrah. Di ketentuan ini nanti ada 4. Yang pertama, orang yang wajib bayar zakat, tadi sudah kita bahas. Kemudian waktu membayar zakat, tadi juga sudah kita bahas. Kemudian ada orang-orang yang berhak menerima zakat, ini yang belum kita bahas. Kemudian besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan, tadi juga sudah kita bahas sedikit. Nah, sekarang kita perhatikan. Orang-orang yang wajib membayar zakat fitrah. Saat membayar zakat fitrah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat sebagai berikut.
Jadi kalau ada 3 syarat ini berarti sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. 1, beragama Islam, lahir sebelum terbenam matahari di bulan Ramadan, mempunyai kelebihan harta dari keperluan dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahinya. Itu berarti sudah wajib. Dan tadi ditambahkan sudah ambil balik untuk yang mengeluarkan. Berarti yang belum balik tanggungan daripada keluarga. Kemudian waktu membayar zakat tadi sudah kita singgung sedikit. Ini lebih detail lagi ya. Pembayaran zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadan sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun ketentuan waktunya dibagi sebagai berikut. Jadi membayar zakat itu ada yang mubah, ada yang waktu wajib, ada yang waktu afdol, ada yang waktu makruh, ada yang haram. Nah, waktu mubah kapan? Coba dibacakan, Ananda Cantika. Iya, Pak. Halo Cantika. Iya, yang wajib coba dibacakan. Iya, Pak. Yang wajib dibacakan Cantika. Yang waktu wajib itu, Pak. Ya. Waktu wajib yaitu sejak Langsung di lebarnya layar matahari itu. pada akhir bulan Ramadan. Terus kan ada waktu wajib, ada waktu afdol. Kalau waktu afdolnya, Nabila. Layarnya ganti Nabila. ke yang Google Meet, Pak, di situ. Waktu afdal atau lebih baik yaitu Iya, sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Kelihatan. Nah, terus kalau waktu mubah, Waktu mubah atau Waktu boleh mubah? yaitu sejak tanggal 1 Waktu mubah atau boleh yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Terus kalau yang makro, Waktu makro yaitu sesudah sholat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal. yang haram, Waktu haram yaitu membayar zakat fitrah pada setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. ya sudah berarti kalau yang haram tidak boleh dilakukan ya. Jadi tidak boleh membayar zakat fitrah itu setelah terlaksana sholat Idul Fitri. Karena kalau sudah sholat Idul Fitri dimulai, berarti hukumnya sudah bukan zakat fitrah, melainkan menjadi infak atau sodako. Sedangkan infak dan sodako itu hukumnya sunnah. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib. Nah, sebaiknya anak-anak menghindari waktu yang makruh, tapi diutamakan yang afdol atau yang wajib. Nah, waktu boleh itu di awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan itu boleh. Jadi sudah mulai masuk Ramadan sudah boleh. Tetapi yang paling bagus adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum pergi sholat Idul Fitri. Itu waktu yang paling afdol. Cuman kadang-kadang kita kerepotan untuk memberikan seperti itu ya. Apalagi kalau kita memberikannya ke panitia. Tapi kalau misalnya anak-anak langsung memberikan kepada yang bersangkutan, misalnya sudah jelas di sebelah tetangga kita yang berhak menerima zakat, masuk kategori fakir atau miskin. Kemudian zakat itu setelah kita sholat subuh langsung kita antarkan ke rumahnya. Nah itu yang paling afdol. Walaupun tidak melalui amil tidak apa-apa. Boleh saja. Tidak harus melalui amil. Kalau wajib berarti sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan itu sudah hukumnya wajib. Sampai sebelum dimulainya nanti sholat Idul Fitri. Nah itu yang wajib. Nah demikian ya untuk anak-anak untuk pembahasan tentang zakat fitrah ini sampai pada
sampai pada waktu pembayaran. Nah, di berikutnya itu nanti kita masih akan membahas tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Karena itu cukup panjang, maka untuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya kira cukup untuk pembahasan tentang zakat fitrah sampai pada waktu membayar zakat ini. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Semuanya sudah cukup jelas? Sudah. Ya, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, pada pagi hari ini kita cukupkan untuk pembelajaran kita tentang zakat fitrah. Insya Allah nanti minggu depan akan ketemu lagi untuk membahas materi zakat fitrah berikutnya tentang mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat dan juga tentunya tata caranya. Untuk itu, sebelum saya undur diri, saya pesan anak-anak tetap semangat dalam belajar, tetap giat, terus tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, tetap berbakti kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, dan kepada orang lain, kemudian jaga kesehatan, walaupun pandemi sudah berakhir, tapi kesehatan tetap harus dijaga. Karena kesehatan itu adalah termasuk yang utama, rezeki yang paling utama buat kita. Jadi harus kita jaga kesehatan kita supaya kita bisa ikut melanjutkan cita-cita kita dengan baik, bisa berhubungan dengan masyarakat, interaksi sosial kita juga tetap baik bila kesehatan kita baik. Terima kasih atas partisipasinya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disilakan di WhatsApp ya, japri ke saya. Kemudian nanti setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan melalui Google Form. Nanti mohon dikerjakan, dan untuk absensinya saya tunggu nanti laporannya dari Angel dan Ardiatma ya. Untuk teman-teman kita yang hari ini ikut, siapa saja nanti kirimkan ke WA saya. Karena kehadiran atau keikutsertaan di ini juga ada nilainya tersendiri. Kecuali nanti yang sudah ada izin khusus ke saya, nanti ada dispensasi. Tapi kalau tidak izin, otomatis ya saya anggap tidak mengikuti dan tidak ada nilainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.